Oke, selamat siang semua kawan-kawan, Bapak dosen yang mengampu mata kuliah KMS pada prodi saya D4 MPHG semester 3. Baik, pertama saya memperkenalkan nama saya. Saya IGD Gangga Mahadita. Jadi kali ini saya disuruh membahas tentang maksudnya saya ditugaskan untuk membahas tentang Microsoft Access. Jadi yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa kita uh, membuat blank desktop. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita close dulu ya. Kita akan membuatnya dari awal. Close. Oke. Nah, setelah di close kan kosong nih. Jadi kita akan membuat tabel. Kita di sini akan membuat tabel. Kita klik pada menu create, kemudian kita klik tabel design. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, nah di tabel desain ini kita mau isikan apa? Misalkan kita mau isi user, huruf kapital aja, user. Nah di bawahnya kita isi nama, kemudian status, nah yang terakhir sandi. Di sini semuanya bertipe short text, oke? Jadi teks yang pendek ya. Kemudian kita save, kita buat namanya apa misalkan. Namanya itu, nama tabelnya itu tabel user. Kita sudah memiliki yang namanya, kita sudah memiliki yang namanya tabel user pada sini. Saya lupa tadi memberi primary key di sini. Saya ingin memberi primary key pada kolom user. Jadi kita tambahkan di sini. Yang ini kayaknya kita nggak perlu ya. Delete terus. Oke. Nah, setelah itu khusus pada menu sandi, seperti biasa pada saat kita mengetik sandi pasti akan muncul bintang-bintang ya. Jadi tidak pure sandi kita yang muncul karena takut nanti dilihat sama orang. Caranya gimana supaya muncul bintang-bintang? Jadi pada kolom sandi kita klik, setelah itu akan muncul pengaturan di sini. Oke. Setelah itu kita ke input max. Nah, setelah itu ada di sini titik 3, kita klik pada titik 3. Setelah itu akan muncul. Yes, kita disuruh nge-save. Nah, setelah itu akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, kita pilih yang password. Next. Finish. Oke. Di sini data-data sudah terinput. Kita pergi ke datasheet view. Oke. Nah, pada datasheet view kita sudah memiliki 4 data ya. Bukan 4 data sih, 4 kolom. Nah, pada 4 kolom ini kita akan menginput data. Jadi kita akan, misalkan user, kita bikin datanya itu user 1. Nah itu user 1. Misalkan dia user pertama dengan nama Wayan. Nah, setelah itu statusnya sebagai apa? Misalkan statusnya itu saya ingin buat sebagai admin. Nah, kemudian sandinya kita tulis. Nah, saya di sandi kita menulis 1 2 3 4, cuman di sini hanya muncul bintang-bintang. Tadi berarti cara yang di awal sudah berhasil. Oke, ini user 2. Kemudian dengan nama Made. Statusnya itu kita bedakan karena di atas sebagai admin, di sini sebagai user. Sandinya sama 1 2 3 4. Nah, setelah seperti ini kita save.
save. Oke. Nah, setelah kita berhasil membuat data-data di sini, misalkan sini sudah lengkap user 1, user 2 beserta sandinya. Kemudian kita akan membuat aplikasi untuk login menggunakan data-data yang tertera di sini. Kita akan menu create, kemudian ke blank form. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menghilangkan yang di samping ini ya. Jadi kita akan menghilangkannya. Kita ke menu property sheet, ke all, record selectornya kita no, kemudian navigation buttonnya kita juga no. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita ke design view. Setelah ke design view akan muncul jendela seperti ini. Setelah itu kita buat dasarnya seberapa besar, mungkin seperti ini ya. Nah, setelah itu ini ceritanya tuh kanvasnya ya, jadi belum terisi apa-apa. Kita warnain, misalkan saya pilih warna biru. Nah, seperti itu. Di warna biru ini kan kosong, jadi kita akan isi tulisan. Misalkan tulisannya itu kita klik pada kolom ini, label ya. Kita klik di sini, misalkan apa? Caps lock, selamat datang. Nah, tulisannya kan belum kelihatan nih. Kita pergi ke format, kita ubah tulisannya menjadi warna putih. Kemudian biar jelas kita misalkan kita cari font. Saya pilih di sini Adobe Gothic STBB. Nah, kemudian kita besarkan menjadi 22. Kita tarik. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian di bawah kalimat selamat datang, saya ingin menulis keterangan selamat datang apa nih? Oke, itu jadi pertanyaan. Jadi kita akan tulis selamat datang di misalkan tutorial form login. Nah, selamat datang di tutorial form login, seperti itu. Kemudian kita ke format, kita munculin teksnya. Kita agak sedikit miring karena ini seperti panduan keterangan. Kita mepetin ke atas. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian di bawah kita akan membuat sebuah tombol ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tombol yang keterangan itu berisi, misalkan di sini kita membuat satu tombol, misalkan di sini oke. Cancel aja. Kemudian di sini kita klik rahasia. Nah, misalkan ini tombol rahasia buat tadi data-data yang saya input itu ada 2 data, yaitu statusnya itu admin dan user. Ketika saya mengetik rahasia ini, saya ingin tombol rahasia ini hanya admin yang bisa memencet. Jadi saya buat di sini rahasia. Untuk yang statusnya user kita buat di sini login. Jadi kita copy, kita paste, Ctrl V ya, biar cepat. Nah, kita sejajarin, kita ubah teksnya kita membuat login. Nah, kita sudah memiliki 2 tombol. Kemudian di sini kita akan membuat ke menu detail ya. Sini kita akan membuat form header. Nah, form header. Jadi kita membuat form lagi satu.
sini buat keterangannya. Misalkan ini kan sudah, misalkan dia sudah apa namanya menginput data-data tersebut. Nah, di sini kita akan membuat data-datanya itu muncul pada form footer. Misalkan nama, kita buat nama aja di sini, biar anggap nama itu sebagai kode, nanti bisa berubah dia menjadi Wayan atau Made seperti data yang di awal. Jadi kita membuat nama. Sebelum nama kita membuat user. Nah, seperti ini. Setelah itu kita copy, kita paste lagi satu, kita buat 3. Kita copy, kita paste. User di sini kita akan buat nama. Nah, kemudian kita di sini akan membuat status. Kita rapikan sedikit biar bentuknya itu simetris. Kemudian teksnya kan belum kelihatan. Nah, caranya supaya kelihatan, tadi saya sudah jelaskan. Kita pergi ke kolom format, kita klik saja di sini karena warnanya yang dipilih sudah warna putih, kita tidak perlu ganti lagi. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, kita sudah selesai membuat form footernya. Kita angkat biar rapi. Oh, karena di sini ada teks, kita delete aja dulu. Kita angkat. Setelah itu saya ingin ngecek nih gimana sih jadinya. Coba kita ke layout view ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang kita buat tadi itu nanti di aplikasi akan muncul seperti ini. Nah, ini tombolnya bisa kita klik itu. Jadi kita ke design view. Nah, setelah ini kita akan membuat form lagi nih. Jadi yang ini beda. Jadi kita akan membuat modal dialog. Nah, apa sih bedanya modal dialog dengan form yang kita buat sebelumnya? Modal dialog ini seperti jendela. Jadi dia akan muncul sebagai jendela baru. Kita buat dia itu, oke, kita pindahkan dulu apa namanya, tombol yang sudah disediakan. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Jadi jendela ini kita akan membuat dia lebih kecil dari apa namanya form yang di awal. Kemudian seperti biasa kita pergi ke format, kita buat warnanya. Ini kita buat warnanya itu beda, jadi saya pilih dia itu berwarna merah. Nah, kemudian kita akan tambahkan teks. Jadi yang pertama kita buat teksnya itu login. Biasa kita ke menu format. Sini formatnya apa namanya? Fontnya seperti biasa 24, kemudian sini tulisannya putih. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sesuaikan. Kemudian seperti biasa kita akan menambahkan keterangan. Login apa nih? Biar penggunanya tahu. Jadi keterangannya kita pergi ke desain, kita ke label, kemudian kita klik login. Nah, apa namanya, kita akan membuat tulisan. Jadi seperti apa namanya, arahan login. Silahkan apa namanya,
caps locknya dibuka dulu. Silahkan login untuk masuk ke menu utama. Jadi teks ini kita format warna putih dan miring. Jadilah seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat teks lagi. Teks buat si pengguna aplikasi ini untuk supaya bisa menginput data-data mereka. Jadi di sini kita tambahkan teks yang di sini, text box namanya. Kita sesuaikan. Kemudian kita mepetkan. Sini kita ubah namanya menjadi user. Kemudian setelah itu kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian warna bingkainya kita ubah agak merah kegelapan. Setelah itu kita mepetkan. Oke, jadilah seperti ini. Ini teksnya kan belum kelihatan, jadi kita ubah teksnya itu warna putih biar dia kelihatan bahwa ini user. Kemudian kita blok dulu. Kita mau copy paste nih. Nah, di bawah akan muncul otomatis. Di sini user kita ganti Sandi. Nah, seperti itu. Jadi setelah di view, layout view akan menjadi seperti ini. Kita bisa input user dan Sandi pada kolom ini. Jadi setelah kita misalkan input di sini akan muncul di selamat datang itu misalkan. Nah, setelah ini kita masih banyak cara menginput. Misalkan tombol ini kita baru membuat desainnya, sama juga rahasia dan login kita baru buat desain. Jadi tombol-tombol sini belum berfungsi. Nah, cara untuk memfungsikan ini cukup agak menyita waktu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Mungkin jika ada yang bertanya bagaimana cara membuat perintah supaya misalkan kita klik rahasia kita akan dibawa ke menu apa, kalau kita klik login kita mau dibawa ke menu apa, dan misalkan di sini user dan nama dan status supaya bisa terganti setelah kita login. Di sini user bisa menjadi user 1 atau nama misalnya Wayan atau Made, status bisa admin atau admin atau user. Nah, saya akan mencantumkan link tutorial yang lengkap supaya nanti jika ada pertanyaan kalian bisa tonton video di link yang saya cantumkan. Nanti di sana akan diajarkan tentang cara membuat perintah pada tombol-tombol di sini. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang Microsoft Access. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya Gede Gamadita, pamit undur diri. Terima kasih.